Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Pramana, NPM 2175564. Di sini saya akan menjelaskan atau meresum dari PDF atau PPT yang berjudul Review dan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Bapak Bangkit Priyahusada. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari audit. Pengertian audit atau pemeriksaan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Ini menurut Arens et al. 2010. Intinya itu audit itu adalah proses sistematis untuk membuktikan asersi atau kriteria bagi yang hasilnya itu dikomunikasikan ke pemakai yang berkepentingan. Nah, audit itu pemeriksaan ya. Kemudian jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya itu ada 3 ya. Yang pertama itu auditor yang bekerja di akuntan publik, yaitu external auditor atau juga bisa disebut dengan independent auditor. Kemudian yang kedua ada pemeriksa internal atau internal audit. Kemudian yang ketiga ada audit pemerintah, ini seperti BPKP atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPK, ataupun inspektorat di departemen pemerintah. Jadi ada yang eksternal, internal, dan government. Kemudian dasar-dasar pemeriksaan keuangan. Dasar hukumnya untuk pemeriksaan keuangan ini ada 4 ya. Ini ada Undang-Undang Nomor 17, ada Undang-Undang Nomor 1, ada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, ada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006. Kemudian apa sih pemeriksaan keuangan negara itu? Jadi pemeriksaan keuangan negara itu adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keadilan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004. Kemudian pemeriksaan keuangan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 ini ada 2 pasal, yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1. Di pasal 2 ayat 1 itu pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan yang di pasal 3 ayat 1, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Jadi men-trigger yang ini ya, reverse. Oke, yang ketiga yaitu jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara. Ada 3 jenis pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama itu pemeriksaan keuangan, yang kedua pemeriksaan kinerja, dan ketiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berikut adalah beberapa perbedaan dari 3 jenis pemeriksaan tersebut. Nah, di sini ada parameternya ya. Perbedaannya yang pertama ada tujuan, hasil, dan ikut pemeriksaan. Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh, pemeriksaan keuangan itu tujuannya itu memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Sedangkan untuk pemeriksaan kinerja itu tujuannya itu menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan atau efektivitas serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Oke. Kemudian yang untuk PDTT atau yang bisa kita sebut pemeriksaan dengan tujuan tertentu, itu tujuannya itu dalam bentuk kepatuhan bertujuan menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai patuh dengan ketentuan peraturan undang-undang. Kemudian bentuk investigatifnya itu tujuannya itu mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan atau unsur pidana. Nah, ini di sini untuk meyakinkan memadai sehingga pemeriksa laporan keuangan itu memberikan opini secara wajar. Kalau ini menilai aspek ekonomi atau kinerja, efektivitas. Kalau yang PDTT ini lebih ke arah kepatuhan menurut undang-undang ataupun kepatuhan untuk menginvestigasi indikasi adanya kerugian atau kecurangan. Untuk perbedaan yang hasil ini ada opini atas laporan keuangan untuk yang bagi pemeriksa keuangan, kemudian ada pemeriksaan kinerja itu ada kesimpulan dan rekomendasi atas aspek kinerja yang dinilai, kemudian yang PDTT itu kesimpulan yang berdasarkan tujuan pemeriksaan. Di sini juga ada lingkup pemeriksaan.
Kemudian juga ada perbedaan lain yaitu waktu pemeriksaan. Di sini pemeriksaan keuangan itu reguler, sedangkan pemeriksaan kinerja itu tidak reguler atau tidak berkala, dan PDTT ini sama juga tidak reguler atau berkala. Kemudian juga ada hal pokok atau informasi hal pokok. Ini berikut perbedaannya. Di sini pemeriksaan kinerja sama PDTT sama, kebanyakan sama ya. Ini juga hampir sama. Ini yang bagian rekomendasi ini agak berbeda. Dia pemeriksaan keuangan dan PDTT itu tidak wajib, sedangkan pemeriksaan kinerja itu rekomendasinya wajib. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara. Dalam SKPN 2017, lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dan juga tanggung jawab sendiri adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Itu lingkup dari pemeriksaan keuangan negara. Kemudian selanjutnya poin kelima yaitu lingkup keuangan negara. Yang pertama itu hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Kemudian ada kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara, daerah yang dikelola sendiri, kekayaan lain yang dikuasai oleh pemerintah, kemudian yang terakhir kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Apa sih kewenangan pemeriksa BPK itu? Nah, di sini jelaskan di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10. Itu tugas BPK itu atau kewenangan BPK itu ada 5, yaitu yang pertama itu meminta dokumen wajib yang disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, kemudian mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, kemudian melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang ataupun dokumen atau barang, kemudian meminta keterangan kepada seseorang, memotret, merekam, mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Ya, tugas-tugas dasar audit lah. Kemudian apa sih perbedaannya PKN dengan pemeriksaan sektor private? Di sini tabelnya mirip yang tadi ya. Di sini uraian ini maksudnya jenis perbedaannya apa. Di sini ada pelaksana. Kalau audit sektor private atau ya itulah, waktu di sektor private itu dia pelaksanaan di kantor akuntan publik atau KAP. Sedangkan kalau audit sektor publik itu lembaga audit pemerintah atau KAP yang ditujukan lembaga audit pemerintah. Kemudian objeknya apa? Objeknya beda ya. Kalau objeknya audit sektor private itu perusahaan atau entitas swasta, sedangkan kalau audit sektor publik itu objeknya itu entitas atau program kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab keuangan negara. Ya, beda ini perusahaan entitas swasta, ini berkaitan dengan tanggung jawab keuangan negara. Ini juga ada standarnya SAPAP, dan ini makanya SPKN negara. Beda ya, ini private, ini public. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga ada, lebih dominan di audit sektor publik. Selanjutnya yaitu review dan pemeriksaan laporan keuangan. Apa sih tujuan dari review laporan keuangan? Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, review itu tidak mencakup suatu pengujian atas validasi substansi atau bukti dokumen seperti perjanjian, kontrak, pengadaan barang, bukti, dan lain-lain. Dan juga prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Tapi itu lebih ke memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kemudian apa sih perbedaan review dan pemeriksaan? Nah, perbedaannya yaitu review ini tidak mencakup pengujian terhadap SPI, sedangkan pemeriksaan itu mencakup. Kemudian catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Nah, itu bedanya review ya. Review itu nggak terlalu mendetail mengenai ini nih, permintaan keterangan, bukti, udah nggak kayak audit lah, beda. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang dinilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aset tetap. Sedang dalam pemeriksaan harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi lebih mendetail ya di bagian pemeriksaan ya, karena kita harus meng-cross check. Kemudian perbedaan review dan pemeriksaan lanjutannya yaitu review dilakukan secara internal. Kemudian berarti pemeriksaan secara eksternal. Audit eksternal yaitu memeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia BPK-RI. Nah, ini ada pasal-pasalnya. Oleh karena itu yang melaksanakan
review atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi dan laporan keuangan pemerintah provinsi dan Inspektorat Kabupaten untuk laporan keuangan pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian apa sih tujuan pemeriksaan keuangan? Pemeriksaan keuangan sendiri adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance apakah laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ya, kita harus ingat lagi prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia itu ada apa aja, ada IFRS, kemudian ada banyak lain sebagainya yang standar-standar yang berlaku umum di Indonesia kayak peraturan standar akuntansi pemerintah PSAP, kemudian ada PSAK dan lain sebagainya. Standar pemeriksaan keuangan. Nah, berikut ini adalah peraturan mengenai standar pemeriksaan keuangan. Ini penggunaan SPKN menurut pasal 4. SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilakukan terhadap entitas program kegiatan serta fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab suatu negara, keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan memadai. Nah, pasal 5 ini mendetail apa SPKN itu apa aja, berlakunya untuk apa aja. BPK itu perlu berlaku SPKN, akuntan publik yang berdasarkan ketentuan undang-undang yang melakukan pemeriksaan keuangan negara. Intinya negeri lah untuk kaitannya dengan negara ini. Asersi manajemen. Nah, di sini asersi manajemen atau assertion adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit ataupun eksplisit. Nah, asersi juga ini meliputi ada beberapa hal, yaitu yang pertama keberadaan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan pengalokasian, dan penyajian dan pengungkapan. Sekarang kita masuk ke penjelasan asersi manajemen. Yang pertama, asersi keberadaan keterjadian atau existence or occurrence berhubungan dengan aspek apakah aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum dalam neraca dan CALK memang benar-benar ada atau eksis per tanggal neraca. Kita harus cek itu ya. Kemudian yang kedua, apakah pendapatan serta belanja yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan LRA dan CALK memang benar-benar telah terjadi atau accurate selama periode pelaporan. Kemudian apakah transaksi operasional itu mempengaruhi cash yang dilaporkan di LAK dan CALK dan benar-benar terjadi atau accurate selama periode pelaporan. Selanjutnya itu ada asersi kelengkapan atau completeness. Kemudian juga ada asersi hak dan kewajiban atau right and obligation. Kemudian juga ada asersi penilaian atau valuation. Kemudian yang terakhir itu ada asersi penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure. Kemudian metodologi pemeriksaan. Nah, di sini metode pemeriksaan, ukuran kinerja pemeriksaan keuangan daerah ini ya. Ada dari awal dari perencanaan ini, dimulai dari pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan, pemahaman dan entitas proses bisnis, pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, pelaksanaan prosedur analitis awal, pemahaman atas sistem pengendalian intern, identifikasi dan penilaian awal resiko awal, kemudian menetapkan batas materialitas awal. Nah, dari semua ini dimulai kemudian masuk ke pelaksanaan. Pelaksanaan juga itu ada pelaksanaan pengujian pengendalian internal dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu pelaporan, yaitu penyusunan dan pembahasan KHP dan penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP. Masuk ke tahapan pemeriksaan. Sebelumnya kita masuk ke perencanaan pemeriksaan. Pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dari sasaran pemeriksaan yang diharapkan pemberi tugas serta mengetahui kriteria pengungkapan kinerja penugasan. Oke, jadi harus jelas ya tujuannya, latar belakangnya melakukan pemeriksaan itu. Kemudian pemahaman entitas dan proses bisnis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan memadai mengenai proses kerja secara umum dan risiko terkait dari tiap proses kerja spesifik entitas. Pemahaman hasil memeriksa sebelumnya, memahami proses kerja entitas dan risiko-risiko terkait berdasarkan hasil pemeriksaan tindak lanjut. Kemudian untuk melaksanakan prosedur analitis awal, yaitu untuk membantu memeriksa dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup untuk prosedur-prosedur lainnya di tahap selanjutnya. Kemudian juga ada pemahaman atas PI.
Nah, di sini nih pemahaman sistem pengendalian intern atau pemahaman tentang SPI. Nah, SPI ini terdiri dari kebijakan, structure, prosedur, proses, tugas, dan faktor-faktor lainnya yang membantu entitas untuk merespons dengan tepat risiko ketidakpatuhan. Nah, komponen SPI sendiri itu ada 5, yaitu lingkungan pengendalian atau pengendalian internal. Kemudian ada proses penilaian risiko entitas, aktivitas pengendalian, dan sistem informasi dan komunikasi, serta memantau dan relevan dengan pemeriksaan. Ini sama ya yang kita pelajari selama ini mengenai komponen dari pengendalian intern. Kemudian identifikasi dan penilaian risiko awal. Ini bertujuan untuk melakukan pengajian atas penilaian risiko pemeriksaan, kemudian menetapkan batas materialitas awal. Material itu nilainya sangat krusial bagi perusahaan. Adalah nilai maksimum yang menjadi batas memeriksa untuk meyakini bahwa semua salah saji di atas nilai tersebut dianggap material. Kemudian ada penentuan metode uji petik. Uji petik adalah pemilihan beberapa unsur dalam suatu populasi sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan atas keseluruhan populasi. Ini ada strategi dan rencana pemeriksaan, ada audit strategi dan audit plan, kemudian pelaksanaan pemeriksaan. Nah, pelaksanaan pengujian pengendalian internal itu terhadap SPI meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi dari SPI atau internal. Kemudian penyesuaian tingkat resiko dan tingkat volatilitas setelah pengujian pengendalian. Jadi pemeriksa itu harus mengevaluasi kembali tingkat resiko yang ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil dari pengujian pengendalian. Ini juga ada penyesuaian prosedur pengujian dilakukan untuk mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian. Kemudian pelaksanaan pengujian substantif dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material. Kemudian evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif itu pengujian review, lebih ke mereview. Ini ada pengertian dari pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan. Kemudian ada penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian koreksi. Kemudian juga ada perolehan surat representasi, pelaksanaan prosedur analitis akhir dan penilaian risiko dan materialitas akhir. Nah, di sini ada pemerolehan dan analisis bukti. Nah, bukti pemeriksaan itu sendiri adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan terhadap pemeriksaan. Ini harus ada nih bukti ya. Kemudian ada kuantitas bukti, berarti yang diminta tergantung pada resiko pemeriksaan. Semakin tinggi resiko, bukti yang didapatkan semakin banyak ya. Ini berarti ada sangkut pautnya ini ya. Ini bukti ini sebagai awal, kemudian harus ada kuantitas bukti yang sesuai dengan resiko pemeriksaannya. Kemudian ada proses pengumpulan bukti dilakukan sampai pemeriksaan yakin bahwa bukti telah cukup. Kualitas bukti. Nah, mengenai bukti sendiri itu adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan, nah ini yang tadi ya, kecukupan ukuran kuantitas, ketepatan bukti. Semakin turun biaya, manfaat semakin tinggi. Ukuran kualitas relevan, valid, andal. Nanti kita belajarin lagi. Nah, bukti pemeriksaan itu harus apa? Yang pertama harus cukup dan tepat. Yang dimaksud cukup itu merupakan ukuran kuantitas bukti pemeriksaan. Dan kalau tepat itu bukti pemeriksaan merupakan ukuran kualitas bukti pemeriksaan, yaitu relevan, valid, dan andal. Lanjut masih ke bukti pemeriksaan, itu ada bentuk bukti pemeriksaan, alat elektronik, komunikasi atau lisan, dan sebagainya. Kemudian bukti diperoleh dari pihak ketiga, metodenya juga. Nah, ini ada metode pengumpulan bukti. Yang pertama pengamatan, inspeksi, permintaan keterangan, ini lisan, komunikasi ya, konfirmasi ekstern, re-performance, perhitungan uang, pengujian substantif, dan uji pengendalian dan prosedur analitis. Ini pengembangan temuan pemeriksaan. Unsur temuan yang harus ada adalah kondisi, kriteria, dan akibat. Unsur sebab bersifat opsional, tergantung dengan kedalaman pengujian yang dilakukan pemeriksa. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu temuan pemeriksaan. Jadi ketika kita menemukan ataupun mau menyusun suatu temuan pemeriksaan, jadi kita harus memperhatikan ini, mengakomodasi tujuan pemeriksaan telah ditetapkan. Ini tujuan pemeriksaan. Kemudian pengungkapan unsur-unsur temuan disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan, didukung oleh bukti-bukti pemeriksaan cukup, disajikan dalam suatu urutan yang logis, hasil dari proses analisis bukti-bukti pemeriksaan oleh tim pemeriksa di lapangan. Ini langkah penyusunan temuan pemeriksaan ya. Yang pertama adalah melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi adanya perbedaan atau gap
Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan. Kemudian menyusun usul-usul temuan pemeriksaan dari temuan tersebut. Pemerolehan tanggapan atas temuan pemeriksaan. Ini ada 4 ya. Penyusunan, penyampaian, pemerolehan, himpunan. Kita masuk ke LHP atau pelaporan pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, yaitu bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas. Ini ada pengertian dari penyusunannya. Penyusunan LHP ini tujuannya untuk menuangkan secara tertulis seluruh hasil pemeriksaan. Kemudian penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP itu tujuannya ini mendapatkan tanggapan akhir dari entitas menjadi suatu laporan sebagai bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa. Nah, ini fungsi LHP, mengkomunikasikan hasil pemeriksaan. Laporan itu ada fungsinya ya, mengkomunikasikan hasil pemeriksaan, menghindari kesalahpahaman hasil pemeriksaan, bahan untuk melakukan tindakan, memudahkan pemantauan tindak lanjut. Ini langkah pelaporan ada 2, penyusunan, tindak lanjut pemeriksaan. Ini prinsip-prinsip laporan yang baik, tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas. Pelaporan hasil pemeriksaan keuangan, nih LHP. Kalau LHP berisi opini LK itu ada 3, lembar opini, gambaran umum, dan LK audited atau laporan keuangan audit. Kemudian untuk LHP SPI yang ada internal plus kepatuhan itu ini ada resume LHP. Kemudian untuk laporan lain sesuai dengan harapan penugasan ini ada contoh LHR transparansi fiskal atau lain sebagainya. Nah, ini ada LHP pemeriksaan keuangan. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK atas kewajaran laporan keuangan, gambaran pemeriksaan ini. Maksudnya ruang lingkup ini itu ini nih. Laporan keuangan itu yang telah diperiksa. Nah, kita masuk ke opini atas kewajaran laporan keuangan. Ini seharusnya masuk ke paling atas ya, yang tadi bawah hanya audit seharusnya. Jadi opini auditor itu ada 4. Yang pertama ada unqualified opinion, WTP, kemudian ada qualified opinion atau WDP, kemudian ada tidak wajar atau adverse opinion, kemudian ada disclaimer atau menolak memberikan pendapat. Nah, ini berikut pengertiannya WTP, berarti dia itu semuanya lengkap, semuanya bagus, maka dia dibilang WTP paling atas lah, tier atas. Ini juga sama. Kemudian untuk WDP ini berarti ada hal-hal tertentu yang masih harus perlu dijelaskan, jadinya wajar tetapi tetap ada pengecualian. Kemudian untuk adverse opinion atau tidak wajar berarti case-nya ini nih, pemeriksa atau auditor memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi ditemukan baik secara individu maupun agregat dan pervasif pada laporan keuangan. Nah, ini nih kita nemuin itu terjadi penyimpangan prinsip akuntansi secara individu maupun agregat, kan sangat-sangat berbahaya. Kemudian kalau disclaimer, jika auditor mengungkapkan disclaimer berarti ini sangat-sangat lebih parah dari tadi ya, dari case di atas. Ini contohnya ini nih. Laporan keuangan tidak dapat diyakini wajar dan tidak dalam semua hal yang dimaterial sesuai dengan SAP. Ketidakyakinan tersebut dapat disebabkan oleh pembatasan ruang lingkup. Oke. Ini biasanya auditor ketika dia dibatasin ruang lingkupnya biasanya untuk mencari aman dia disclaimer. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi opini. Pertama, pembatasan lingkup auditnya atau kecukupan bukti, keadaan di luar kendali entitas, keadaan terkait sifat dan waktu penugasan, dan pembatasan oleh manajemen. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi opini. Yang pertama, yang ada penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Ini sama nih. Kemudian juga ada dasar penetapan opini sesuai dengan SAP atau standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap undang-undang, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Nah, ini hubungan antara SAP, sistem akuntansi pemerintahan, atau kemudian laporan LHP tadi, kemudian audit laporan keuangan. Komunikasi pemeriksaan. Pemeriksa melakukan komunikasi yang efektif dalam proses pemeriksaan. Dilakukan pada semua tahap pemeriksaan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap laporan. Antara lain mengkomunikasikan kriteria pemeriksaan, ketidaksesuaian dengan kriteria, dan juga kesulitan dalam melakukan pemeriksaan.
Bentuk komunikasi perlu disesuaikan dengan kondisinya dengan mempertimbangkan waktu komunikasi dan bentuk komunikasi apakah dalam secara lisan ataupun tertulis ataupun keduanya. Kemudian selanjutnya ada komunikasi pemeriksaan lanjutannya tadi. Mengkomunikasikan hal-hal tersebut dapat membantu dalam mencapai saling pengertian dalam proses pemeriksaan dan kegiatan pihak yang bertanggung jawab. Intinya komunikasi semuanya nih. Komunikasi yang efektif, tanggung jawab, dan itu impactnya yaitu mencapai saling pengertian, saling mengerti. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.